Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih sebuah sekuritas yang ada fitur trailing stop terbaik, teman-teman. Nah, ini adalah MND Sekuritas. Nah, cara setting trailing stopnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi misalnya saham GTRA, terus kita bisa pilih namanya high price, ini yang suka saya pakai. Terus Mas Bro persentasenya bisa diganti-ganti. Misalnya 1, 2, 5, terserah lah. Pokoknya misalnya saya pakai 2%. Terus di sini kuantitasnya adalah jumlah teman-teman yang mau dijual lotnya. Tanggalnya diperhatikan, ini tanggal 4. Oke, kita confirm sell. Nah, artinya apa di sini? Jadi saham GTRA akan terjual jika harganya itu turun 2% dari harga tertinggi. Nah, ini enak banget teman-teman ya. Jadi istilahnya nggak usah mantau pun, nanti saham ini akan kejual secara otomatis. Nah, bagi teman-teman mau buka MND Sekuritas, ada promo sekarang, deposit hanya 100.000. Nanti teman-teman akan gabung di grup salesnya. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar gimana cara pakai MND Sekuritas ini secara menyeluruh, Mas Bro bisa chatting aja di grupnya. Sebelum Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas market amblas tuh kenapa. Nah, mungkin teman-teman tuh pada heran nih, kenapa marketnya amblas? Padahal saham-sahamnya kuartal 4 kemarin di Indonesia ini, saham-saham di Bursa Efek itu banyak yang mencatatkan laba yang naik, guys. Kuartal 4-nya tuh pada naik gitu ya. Tapi kenapa sahamnya pada rontok? Nah, jawabannya cuma satu, teman-teman. Karena saham-saham bagus, saham-saham blue chip di Indonesia itu dikendalikan oleh asing, teman-teman. Jadi tentu aja jawabannya kenapa saham-saham blue chip itu rontok, yang menyebabkan IHSG-nya itu juga rontok, itu adalah asingnya keluar. Nah, ini udah kita lihat di sini. Hari ini pun asing masih keluar 2 triliun, teman-teman. Nah, apakah masih lanjut? Iya, nggak tahu gitu ya. Tapi kita akan bedah kenapa alasan ya asing itu ngebuang barang. Padahal kalau teman-teman lihat di sini ya, BRI, BCA, BRI, BNI, Telkom, ya Astra, ini adalah saham-saham yang laporan keuangan kuartal 4 itu naik semua. Jadi profit tahun 2024 dibanding dengan profit tahun 2021 itu naik. Tapi kenapa asingnya malah ngebuang barang ya di saham-saham ini? Kalau teman-teman lihat Big Bang itu udah turun lumayan dalam loh, mungkin 10%-an lebih ya dari seminggu yang lalu sejak asing itu keluar. Nah, alasannya kenapa? Alasannya ada 2, teman-teman ya. Yang pertama adalah sengketa Pilpres. Mungkin teman-teman mungkin teman-teman tuh nganggep bahwa sengketa Pilpres masa sih ngaruh gitu ya. Apakah ngaruh gitu ya? Ngaruh banget, teman-teman. Mungkin teman-teman yang di Indonesia ini nggak terlalu aware, nggak terlalu istilahnya itu memikirkan masalah ini gitu ya, karena ya udah biarin mereka yang ngurus gitu ya, sengketa biarin mereka yang ngurus. Itu kalau kita, teman-teman ya, kita di sini santai-santai aja. Ini ada sidang sengketa Pilpres ini kan saksi lah apalah lagi ribut di sana, tapi kan di sini kita biasa aja. Kehidupan kita biasa aja. Walaupun di sana mereka ribut gitu kan, penguasa kita lagi ribut gitu. Kalau memang di Indonesia itu baik-baik aja, it's no problem, kita biasa aja sengketa Pilpres. Tapi di luar negeri, teman-teman, ini heboh. Jadi kalau teman-teman lihat berita-berita luar negeri nih yang tentang Pilpres Indonesia ini yang acak-adul. Jadi kalau orang luar negeri itu bilang, terutama orang-orang barat ya, itu bilang Pilpres kita tuh acak-acakan dulu ya, nggak jelas, demokrasinya terkebiri lah segala macam. Di luar sana tuh lagi heboh. Kita biasa aja tapi di luar sana heboh. Dan di sini juga sidang-sidang seperti ini, guys, ini dianggapnya orang luar itu adalah suatu hal yang istilahnya itu mengerikan tuh dalam bahasa gini ya, berbahaya. Nah gitu guys ya, berbahaya. Jadi itulah sebabnya kenapa asing-asing itu pada out dari sejak seminggu 10 hari yang lalu, teman-teman. Jadi pada out, mereka pada takut dengan keadaan Indonesia saat ini yang lagi kisruh. Di luar negeri itu kan, kalau kita di Indonesia kan kita udah tahu nih, keadaannya ya biasa aja sebenarnya di Indonesia. Tapi kan kalau orang luar negeri kan dia nggak tahu keadaan di sini, dia taunya dari berita. Nah berita itu biasanya melebih-lebihkan. Gitu guys ya, yang Indonesia nanti chaos, Indonesia apa di luar negeri sana, ya itu yang mungkin menyebabkan mereka hanya baca berita. Investor asing yang invest di IHSG itu hanya baca berita aja ya, karena Indonesia itu lagi kisruh masalah pemilihan presiden ini. Nah mereka jadinya keluar dari market. Ya, padahal kita yang orang Indonesia biasa aja, tapi kan mereka kan nggak tahu keadaan asli sini. Mereka hanya baca-baca berita seperti itu, guys. Nah, itu adalah alasan yang pertama kenapa asing itu out yang menyebabkan IHSG itu drop. Terus yang kedua adalah
dolarnya yang dari pertengahan atau akhir Maret kemarin tuh naik. Kalau teman-teman di sini itu rupiah di saat pertengahan Maret itu sekitaran 15.500 dan sekarang udah mau tembus 16.000. Jadi naiknya banyak guys ya rupiahnya. Kamu bisa lihat di chartnya ini. Jadi rupiah itu terus melemah. Nah, terus dampaknya apa kalau rupiah melemah? Mungkin teman-teman belum tahu. Kalau rupiah melemah teman-teman ya. Gini, kalau orang asing itu kan mau invest di Indonesia kan uang dia mau dolar, mau yen, mau apa dijadiin rupiah. Bener gak ya? Nah, dijadi rupiah, mereka beli saham di sini atau beli apalah di sini, investasi di sini gitu ya, beli saham. Kita ngomongnya saham berarti saham. Dia beli saham di sini. Nah, saat dia profit, teman-teman, terus kan kalau udah profit dia dijadiin rupiah dulu. Nah, terus baru ditukerin ke mata uang dia, misalnya dolar gitu ya. Nah, saat dia nukerin ke mata uang dolar, nilainya tuh rendah. Paham gak? Nilainya tuh rendah karena nilai tukar rupiah memang lemah. Nah itu guys yang menyebabkan ketakutan investor asing. Jadi kalau rupiah terus melemah, investor asing tuh justru akan keluar karena mereka nggak mau duit mereka itu rugi kurs. Kayak gitu guys. Yang invest di Indonesia, kalau invest di Indonesia kan harus jadiin rupiah. Nah kalau mau tarik lagi ke dolar misalnya kan dibalikin lagi ke dolar. Nah rupiah ke dolar kan jadi dolarnya mahal. Jadi nilai tukarnya jadi sedikit bagi mereka. Seperti itu guys. Nah, justru malah bagus kalau rupiah tuh menguat. Kalau rupiah menguat, nah nanti orang-orang, rupiah ini menguat terus ya. Orang-orang pada invest di bursa kita, nanti kalau dia profit, terus ditukar ke dolar, jadi dia untung kurs. Seperti itu guys. Nah, itu ada dua alasan kenapa IHSG itu drop. Yang pertama, rupiahnya melemah. Yang kedua, sengketa pilpres. Nah, tapi kalau rupiah melemah itu udah biasa sebenarnya, karena namanya mata uang tuh naik turun guys ya. Justru malah mungkin aja rupiah tuh melemah ya gara kisruh pilpres ini. Jadi kisruh pilpres ini yang menyebabkan orang itu ngebuang rupiah dan nuker duitnya ke mata uang asing yang membuat rupiah tuh melemah tuh gara-gara kisruh ini juga mungkin bisa. Ya, jadi rupiah melemah karena ini juga. Jadi saya yakin nih kalau misalnya nih nanti nih ini udah selesai semua nih. Ya masalah sengketa ini yang kelihatannya acak-adul, acarut-marut seperti ini udah selesai semua. Saya yakin teman-teman ya, saya yakin nanti IHSG akan balik lagi, asing akan masuk lagi kalau udah fix siapapun presidennya. Sebenarnya asing tuh nggak peduli siapapun presidennya, tuh nggak peduli teman-teman. Mau Anies, mau Ganjar, mau Prabowo, itu asing tuh nggak peduli. Ya di market kita tuh asing tuh nggak peduli siapapun presidennya, yang penting aman negaranya gitu guys. Kalau yang seperti ini lagi kisruh seperti ini kan dianggapnya orang asing tuh kita lagi pada bentrok gitu guys ya, antara pendukung A, B gitu lagi pada bentrok. Sebenarnya sih kita di sini juga biasa aja, tapi kan bagi orang asing kayak gitu guys ya, itu yang menyebabkan mereka itu was-was terus narik duitnya. Nah, semoga aja semuanya segera selesai. Kalau misalnya sengketa-sengketa segera selesai, segera diperbaiki siapapun presidennya, yang penting Indonesia aman. Ya, biar market kita membaik lagi. Oke, mungkin itu aja mas bro, informasi dari kita tentang kenapa market ini drop. Sampai ketemu di video berikutnya.